bahannya dari 1 Samuel 17, ini bahan yang cukup panjang, bahkan panjang sekali ya, karena ada 58 ayat di situ. Cukup panjang. Tapi dengan tema Tuhan beri keberanian ini, kita diingatkan pada kisah yang sudah kita pernah bicarakan di tahun-tahun yang lalu. Saya akan langsung masuk dalam 1 Samuel 17. Jadi saudara-saudara, setelah kekalahannya melawan tentara Israel, jadi ini menceritakan tentang pertempuran antara tentara Filistin dengan tentara Israel. Filistin pernah kalah dalam melawan tentara Israel. Lalu mereka itu berkumpul di Soko, S-O-K-H-O ya, Soko. Di sana mereka menghimpun kekuatan, juga strategi untuk berperang dan mengalahkan tentara Israel. Nah, sementara itu, orang-orang Israel yang saat itu diperintah oleh Raja Saul berkemah di lembah Tarbantin. Kalau ngomong Tarbantin, ingat pada Abraham ya, yang berkemah di Tarbantin. Nah, jadi kita bisa membayangkan baik tentara Filistin maupun tentara Israel itu masing-masing ada di 2 bukit yang saling berhadapan. Dan di antara mereka, di antara 2 bukit ini ada lembah yang memisahkan kedua bala tentara ini. Nah, saat itu orang Filistin punya seorang jagoan bernama Goliat yang asalnya dari Gat. Ini penampilannya wow banget, tingginya 3 meter. Wah, bukan main ya, tinggi 3 meter. Nah, saat itu dia tampil, kalau enggak usah tampil dengan peralatan perang aja mungkin sudah serem ya, karena dengan tinggi 3 meter, badan gagah perkasa, ini apalagi dengan segala macam perlengkapan perang. Dikatakan kepalanya dilindungi oleh ketopong tembaga. Dada dan perutnya ditutupi baju sirah seperti tameng ya, bersisik. Nah, beratnya 57 kilogram. Gila. Orang biasa suruh ngangkat aja nggak kuat. 57 kilogram. Itu dipasang di dada dan perutnya. Kakinya dilindungi dengan penutup kaki dari logam, dari tembaga. Lalu dia memanggul lembing dari tembaga juga. Masih ada tombak yang sangat berat. Dikatakan gagang tombak itu sendiri sebesar kayu alat tenun. Gede banget, saudara. Saya belum pernah mengamati ya alat tenun, melihat pernah, tapi mengamati belum pernah. Jadi saya tidak bisa mengira-ira kepada saudara kira-kira sebesar apa gagang tombaknya. Tapi kalau kita melihat atau membaca, mata tombaknya saja beratnya 7 kilogram. 7 kilogram tidak main-main ya. 5 kilogram beras itu sudah lumayan gede, saudara. 7 kilogram. Jadi bisa dibayangkan mungkin gagangnya itu sekian ya. Saya nggak tahu juga persisnya ya. Luar biasa besar. Lalu ada seorang pembawa perisai berjalan di depan Goliat.
Jadi, saudara, kita bisa membayangkan dengan sosok 3 meter, nggak usah bawa apa-apa, bawa dirinya sendiri itu sudah berat. Apalagi dengan beban seperti ini, puluhan kilogram. Wong bajunya aja sudah 57 kilogram. Berapa itu ketopongnya, berapa berat apa penutup kakinya, lembing tembaga, lalu tombak. Nah, saya sudah tidak paham, mungkin ratusan kilo itu. Jadi bebannya tuh sangat berat. Nah, Goliat ini, nah itu sudah kok cerita bisa menggambarkan pada anak ya, dia jalannya itu pelan, belak, belak, belak. Nah, karena berat, dia menantang pasukan Israel untuk mengeluarkan jagoan mereka supaya bertanding melawan dia. Nah, saudara perhatikan, yang ditantang itu bukan seluruh pasukan Israel, tapi seorang jagoan untuk melawan dia. Kenapa tidak seluruhnya aja? Ya, karena dia nggak lincah. Bebannya terlalu berat. Kalau dikepung banyak orang, dia pasti kalah. Banyak orang bisa menyerang dia dari belakang. Tapi kalau satu lawan satu, itu memungkinkan. Dia bertaruh, kalau Saul kalah, Israel harus jadi budaknya orang Filistin. Nah, sebaliknya kalau Goliat yang kalah, Filistin lah yang akan jadi budak Israel. Nah, dengan tantangannya tadi, Goliat itu sesungguhnya sudah mengolok-olok, sudah menghina Tuhan Allah. Karena apa? Karena dia tidak pakai istilah tentara Ibrani, tetapi Israel. Kita tahu ya, El itu berarti Elohim. Berarti dalam tantangannya tadi, dia mengikut sertakan olok-olokan terhadap Tuhan Allah sendiri. Padahal Elohim itu kalau oleh orang Israel sangat dikuduskan ya, sangat dikuduskan. Sehingga kalau untuk menulis nama Elohim aja itu banyak syaratnya. Nah, saudara-saudara, melihat sosok Goliat dengan segala perlengkapan perangnya yang begitu heboh, suaranya yang pasti keras, tentara Israel termasuk Saul itu ketakutan. Padahal Raja Saul itu tingginya di atas rata-rata orang Israel. Dikatakan dia itu lebih tinggi satu kepala dibandingkan orang-orang Israel pada umumnya. Jadi orang-orang Israel itu hanya sepundaknya Raja Saul. Kalau satu kepala ini bisa-bisa 40 cm. Lumayan ya. Dia kira-kira mungkin hampir 2 meter tingginya. Tapi dibandingkan 3 meter ya belum apa-apa. Ayat 12 sampai 15 menyebut tentang Daud. Daud itu adalah anak Isai yang berasal dari Bethlehem Efrata. Pada zaman Saul sudah lanjut usia ya. Isai itu punya 8 orang anak laki-laki. 3 anak yang besar ikut berperang bersama dengan Saul. Anak yang sulung bernama Eliab, adiknya Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama. Eliab, Abinadab, Syama. Nah, karena mereka ini termasuk dalam kelompok tentara Israel,
tiga orang kakak Daud ini selalu ikut Saul. Tapi Daud, walaupun dia adalah pelayan Saul, sudah bisa lihat dari 1 Samuel 16 ya. Dulu kalau dikatakan di 1 Samuel 16 ayat yang ke-14, itu Saul kalau sudah stres karena dia tidak taat pada Tuhan, lalu kemasukan roh jahat atau apa, dia hanya bisa diteduhkan dengan petikan kecapi dari Daud. Nah, Daud ini walaupun dia adalah pelayan dari Saul, dia tidak tinggal tetap bersama-sama dengan Saul di istananya. Dia selalu pulang, pokoknya kalau habis ditugaskan petik kecapi, dia pulang. Karena dia harus menggembalakan domba-domba ayahnya yang cuma sedikit ya, kalau dikatakan 2-3 ekor domba saja ya, tapi dia gembalakan dengan setia di Bethlehem. Di ayat 16 katakan Goliat itu tampil semacam itu ya, setiap hari selama 40 hari. Dari pagi sampai sore, dia tuh berdiri di situ, dia berteriak-teriak, mengutuki tentara Israel, berarti juga menantang Tuhan Allah, termasuk mengutuki Allah Israel ya. Nah, Israel termasuk Saul seperti saya katakan tadi, tidak ada yang berani memenuhi tantangan dari Goliat. Nah, pada masa itu, saudara, rupa-rupanya perbekalan atau ini ya, makanan dari untuk tentara Saul itu tidak diusahakan oleh raja. Kalau kita nih beruntung ya, guru sekolah minggu ada konsumsi, nanti apalagi rapat ini konsumsi lagi. Nah ini perang, Raja Saul tidak menyediakan perbekalan. Jadi perbekalan untuk tentara itu diusahakan oleh keluarga masing-masing tentara. Nah, berita peperangan tentu sampai ke telinga Isai. Jadi dia menyuruh Daud untuk membawa perbekalan karena ada 3 kakaknya di sana. Nah, perbekalan yang diberikan oleh Isai itu sangat mumpuni ya. Dia tidak pelit. Dia bawakan 10 kilogram gandum panggang. 10 kilogram gandum panggang dan 10 roti untuk 3 anaknya. Juga 10 buah keju untuk komandan pasukan. Jadi saudara jangan bayangkan roti yang sekian-sekian ya. Kalau roti Israel itu gede-gede, saudara. Jadi mungkin segede pizza yang ukuran large begitu. Ya, kejunya juga gede-gede. Jadi 10 kilogram gandum panggang, 10 roti untuk kakak-kakaknya, 10 buah keju untuk komandan pasukan. Jadi Isai lalu minta supaya Daud membawa itu semua untuk kakak-kakaknya. Supaya dia bisa melihat apakah kakak-kakaknya itu selama ini baik-baik saja. Saya dikatakan Daud anak yang baik ya, dia taat pada ayahnya, dia berangkat pagi-pagi dari Bethlehem, sehingga ketika dia tiba, nah tentara Israel itu sedang berangkat ke medan perang sambil meneriakkan yel-yel perang. Dua pihak, Israel maupun Filistin sudah saling berhadapan. Daud lalu menitipkan barang-barang bekalnya tadi kepada penjaga perlengkapan.
Lalu dia ikut pergi ke medan perang. Jadi perkemahan dengan arena peperangan itu berjarak lumayan jauh ya. Dia pergi ke medan perang untuk menemui kakak-kakaknya dan menanyakan bagaimana keadaan mereka. Nah, pas dia sampai ke medan perang, saat itulah Goliat muncul dan kembali menantang tentara Israel. Tapi lagi-lagi tentara Israel itu semburat ketakutan. Saudara-saudara, tadi saya katakan, Goliat berbuat seperti itu 40 hari lamanya. Nah, selama 40 hari tidak ada satu orang pun yang berani memenuhi tantangan dari Goliat. Mungkin belum sampai 40 hari, tapi belum ada. Sehingga Saul itu diam-diam merasa putus asa ya. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat? Dia sendiri tidak berani, mungkin ya juga faktor usia ya, dia sudah beranjak menjadi tua. Lalu dia menjanjikan hadiah yang besar kepada orang yang berani melawan Goliat. Dia menjanjikan yang pertama kekayaan yang besar, kemudian dia berjanji akan menjadikan orang itu sebagai menantunya. Yang ketiga, dia menjanjikan bahwa keluarga dari orang itu akan bebas pajak. Lumayan gede ya hadiahnya. Kekayaan besar, jadi mantunya raja, lalu keluarganya bebas pajak. Jadi mantunya raja saja sudah sangat wow, tapi masih ada hadiah lain. Nah, Daud saat itu masih pemuda remaja ya. Dia lebih tertarik bukan pada hadiah Saul, tapi dia itu nonton sambil heran. Kenapa sih ada orang non-Yahudi, orang asing yang berani menantang bala tentara Allah yang hidup? Kita tahu Daud itu sebagai gembala adalah gembala yang sangat mengasihi Tuhan ya. Jadi bagi Daud, tantangan Goliat itu bukan cuma sekedar tantangan secara politik, tapi tantangan dalam kehidupan keagamaan karena dia pakai Israel. Seharusnya menurut Daud tidak ada orang non-Yahudi yang bisa mempermalukan nama Allah dan tentara Israel tanpa mendapat balasan yang setimpal. Nah, kalau kita mungkin itu mengolok-olok nama Tuhan selama puluhan hari, harusnya kualat, harusnya dapat balasan. Kok enggak sih? Nah, Daud ini tanya-tanya, tanya-tanya sana sini. Nah, Eliab, kakaknya yang sulung itu jengkel melihat kehadiran Daud ya. Kenapa sih adiknya yang masih muda sekali ini datang ke medan perang? Jadi dia menuduh, lah kamu ini loh, ngapain? Kamu meninggalkan dombamu yang 2-3 ekor itu. Kamu kok ngurusi peperangan? Kamu mau apa? Kamu pasti mau cari gara-gara. Atau kamu mau ke sini untuk melihat jalannya peperangan. Tapi Daud merasa tidak bersalah ya, karena dia datang ke situ karena perintah dari ayahnya. Dan dia terus bertanya-tanya kepada tentara-tentara Israel yang ada di dekatnya. Memangnya kenapa sih? Memangnya kenapa kok tidak ada yang mau, tidak ada yang berani melawan orang Filistin tadi? Dia terus seperti ngompori, seharusnya orang itu tidak boleh mengolok-olok tentara, barisan tentara Allah yang hidup.
Jadi sebenarnya saudara-saudara, Daud ini sedang menyemangati tentara Israel bahwa sebagai tentara Allah seharusnya mereka tidak ketakutan. Jadi dia seperti, ngapain? Kok dibiarkan aja, itu kurang ajar loh. Berani-beraninya ngolok-ngolok Tuhan Allah kita. Ayo. Tapi ya, tidak ada yang berani bereaksi. Sehingga ulah Daud ini akhirnya sampai ke telinga Saul. Dan Daud lalu dipanggil oleh Saul. Dalam kesempatan itu Daud mengatakan, saya berani melawan Goliat. Nah, Saul kaget, lah, ini masih muda sekali. Mungkin usianya baru 17 atau bagaimana dikatakan dia masih muda remaja, wajahnya kemerah-merahan dan ganteng luar biasa. Jadi bagi Saul, aduh, ini masih muda banget dibandingkan Goliat, ini bukan apa-apa ini. Kayak belalang sama semut kecil begitulah. Tapi Daud menolak keberatan Saul. Kalau Saul mengatakan, sudahlah nak, tidak usah melok-melok. Orang itu sudah jadi prajurit sejak masa mudanya. Lah kamu ini siapa? Bukan apa-apa dibandingkan orang itu. Tapi Daud menolak. Dia mengatakan bahwa selama ini sebagai gembala, dia sudah melindungi domba-dombanya dari singa, beruang, dan semua binatang buas. Dengan kata lain, Daud itu menyamakan Goliat itu dengan binatang-binatang buas yang selama ini sudah dikalahkan oleh Daud karena Allah. Dan Goliat pada hari itu akan mengalami nasib yang sama karena dia sudah berani menghina tentara Allah yang hidup. Kunci kemenangan Daud yang paling utama bukan pada kegagahannya, bukan pada sok beraninya, tetapi karena dia bersandar kepada Tuhan Allah sendiri yang selama ini selalu menyertai dan melindungi dia. Daud percaya kalau dia datang dengan nama Tuhan, maka Tuhan pasti akan melepaskan dia dari Goliat. Melihat tekad Daud, juga melihat kenyataan bahwa tidak ada tentara Israel yang berani, Saul itu menyerah. Dan akhirnya dia mengizinkan. Tapi Saul merasa bahwa dia harus melengkapi Daud seperti layaknya seorang prajurit. Mungkin jubah Daud saat itu hanya jubah yang pendek, sedengkul aja seperti itu ya, sederhana. Jadi dia menyuruh Daud mengenakan pakaian perangnya. Ada ketopong tembaga, ada baju sirah, ada pedang dari Saul yang harus dipakai oleh Daud dan dibawa oleh Daud. Akibatnya Daud tidak bisa bergerak. Persis seperti Goliat. Jadi dia melepaskan semua perlengkapan perang dari Saul. Nah, sebagai gantinya, dia mengambil tongkat gembala, umban. Umban itu kalau sekarang seperti ketapel, pelintengan itu ya. Lalu dia mengambil 5 batu kali yang licin. Udah, cuma tongkat, ketapel, 5 batu kali yang licin dikantongi, dan dia menemui Saul. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan bagaimana reaksi menemui Goliat ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana reaksi Goliat ketika melihat ada seorang pemuda memenuhi tantangannya dengan penampilan seperti Daud.
Sangat sederhana, baju yang ringan, baju penggembala, cuma bawa tongkat gembala sama pelintengan, lalu maju menghadapi dia di medan perang. Tidak salah kok dia bilang, anjingkah aku sehingga engkau membawa tongkat. Dia mengutuki Daud, dia merasa ini ya sangat dipermalukan, kurang ajar. Mosok gagahnya kayak gini, yang ngadepi cuma anak, anak kemarin sore. Tapi saudara-saudara, Daud tidak gentar ya. Kalau Saul itu, kalau Goliat maksudnya, kalau Goliat itu membawa pedang, tombak, dan lembing, maka Daud menghadapi Goliat bersama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah dari barisan Israel. Ini maknanya besar, saudara-saudara. Maknanya besar. Aku datang atas nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah dari barisan Israel yang engkau kutuki. Saya selalu diingatkan pada ini ya, aku percaya kepada Allah, cipta langit dan bumi. Pengakuan iman rasuli. Kalau kita benar-benar menghayati pengakuan itu setiap hari Minggu, seharusnya kita tidak gentar dalam menjalani kehidupan kita. Betul atau tidak? Allah yang kita percayai adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Juru Selamat kita. Seharusnya kita bisa bersikap seperti Daud. Berani. Bukan karena kita memang berani, tapi karena kita bersama-sama dengan Allah yang sangat hebat itu. Ya, jadi dengan kata-katanya tadi, Daud mengimani bahwa pertempuran itu ada di dalam kendali Tuhan Allah sendiri. Daud mengatakan dia akan mengalahkan Goliat dan seluruh tentara Filistin. Supaya banyak orang tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Ini bagus juga. Bagus sekali. Kalau kita berdoa, betul kita sudah berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang perlu kita pikirkan adalah tujuan dari doa kita itu apa. Kalau sakit minta sembuh, kalau menghadapi ujian, kalau kita masih ujian ya, kita minta kepandaian, tujuannya apa? Kalau kita minta diberkati usaha kita, tujuannya apa? Pikirkan dulu. Minta sehat saat tua, tujuannya apa? Daud mengatakan tujuannya supaya semua orang tahu bahwa Israel punya Allah yang Maha Kuasa. Boleh minta, boleh, tapi coba dipikirkan dulu tujuannya apa. Minta rezeki dari Tuhan boleh nggak? Boleh, karena dalam doa Bapa kami pun Tuhan bilang berilah pada kami makanan kami yang secukupnya. Cuma tolong dipikirkan tujuannya apa. Nah, saudara-saudara, saya lanjut dulu ya.
ketika Goliat maju, Daud juga maju. Kita bayangkan ya, saudara, kalau cerita itu sambil membayangkan, kira-kira Goliat itu seperti apa. Jadi kalau kebetulan Adi yang cerita, bayangkan, Adi saat itu jadi Goliat, wah langkahnya gagah begitu. Lalu bayangkan juga Adi sebagai Daud yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Nah, dengan membayangkan, saudara akan bisa menceritakan atau menunjuk, bukan menceritakan, tapi menunjukkan, beda ya, menunjukkan tokoh Goliat dan tokoh Daud secara jelas kepada anak-anak. Bercerita itu bukan menyampaikan sebuah berita, tetapi sebetulnya menunjukkan, menontonkan cerita tadi dalam bentuk yang lebih nyata, sehingga anak-anak punya gambaran kira-kira seperti apa itu, kira-kira seperti apa Daud itu. Mukanya Goliat itu seperti apa waktu menantang, wajahnya Daud seperti apa waktu menanggapi tantangan Goliat. Nah, itu bisa diceritakan, bisa ditunjukkan oleh saudara sebagai pencerita. Maksud saya sebagai penyampai firman Tuhan. Ya, jadi ketika Daud Goliat itu maju dengan gagah ya, blok lambat ya. Daud ini juga maju, dia tidak lari mundur, tapi dia maju sambil menyiapkan sebutir batu di ketapilnya. Lalu dia membidik dengan nama Allah. Seperti mungkin kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nah mungkin dia juga mengucap permohonan di dalam nama Allah, Allah Tuhan dari bala tentara Israel, aku melepaskan batu ini. Saudara, satu bagian tubuh yang tidak terlindungi dari Saul itu hanya di sini. Karena dia pakai ketopong, pasti sekian ya, sekian. Ya, ini kalau mata pasti pasti tidak tertutup. Nah, di sini itu terbuka. Nah, batu itu loh, Daud itu tingginya berapa? Paling-paling tingginya normal. Kalau tinggi pun paling 1,7 lah atau 1,8. Tapi dia masih pemuda remaja. Jadi enggak itu tinggi. Saul 3 meter, jadi dia mesti tengadah. Dan bidikannya itu tepat kena dahi Saul. Dan bukan cuma tepat, tetapi keras sekali. Sehingga menembus tulang tengkorak dari Goliat. Ya. Jika saya kok keliru Goliat dengan Saul, itu menembus tengkoraknya Goliat. Terbenam di situ. Bisa dibayangkan ya. Yang diketapilkan itu bukan senjata tajam, tapi cuma batu kali. Betapa kuatnya. Kok bisa menembus tulang tengkorak? Goliat rebah. Mati saat itu juga. Lalu Daud maju, dia mendekat, lalu dia memancung kepala Goliat dengan pedang Goliat sendiri. Melihat jagoannya kalah secara telak, tentara Filistin kabur. Nah, baru setelah melihat jagoannya Filistin itu kalah, mati, tentara Israel baru bangkit keberaniannya. Mereka lalu mengejar dan mengalahkan tentara Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Daud membawa kepala Goliat itu ke Yerusalem, sedangkan senjata-senjata Goliat itu disimpan di kemahnya di Bethlehem. Jadi dia pulang dulu simpan senjata-senjata
Saul ya gimana bawanya saya nggak paham karena tombaknya aja 57 kilogram. Jadi bagaimana bawanya nggak tahu. Tapi dia bisa. Nah, Saul melihat itu semua. Dan dia lalu bertanya dengan heran kepada panglimanya, yaitu Abner. Anak siapakah orang muda itu? Dan Abner menjawab, tidak tahu. Saudara-saudara, ada yang aneh enggak sih? Saul bertanya, anak siapa sih anak muda itu? Padahal Daud itu berkali-kali memetik kecapi bagi Saul di istana. Dan memangnya Saul itu pikun. Saudara-saudara, bukan seperti itu ya. Masalahnya tadinya saya juga mikir, kok aneh sih. Saul itu kurang memperhatikan Daud, atau ini tulisannya di Alkitab ini mungkin penempatannya enggak kronologis, tapi bisa dijelaskan begini ternyata ya. Jadi kenapa Saul bertanya anak siapakah itu? Karena Daud itu akan dijadikan menantunya seperti yang telah dijanjikan oleh Saul. Jadi Saul merasa perlu tahu siapa Daud itu, siapa orang tuanya, sehingga Saul bisa mengenal keluarganya. Ya, Abner karena tidak tahu, dia panggil Daud, ditemukan kepada Raja Saul, dan dijawab oleh Daud bahwa dia adalah anak Isai, orang Bethlehem. Saudara-saudara, kita akan melihat ya, di mana sesungguhnya rahasia kemenangan Daud. Nul putul, ya saya bilang nul putul tanpa pengalaman tentang perang. Kok bisa-bisanya mengalahkan seorang pahlawan perang dengan penampilan yang begitu hebat? Rahasianya di sini. Yang pertama, Daud mengasihi Allah. Karena dia mengasihi Allah, Daud ini dalam segala laku hidupnya selalu berusaha mencari Allah, selalu berusaha mengikut sertakan Allah, dan mencari kehendaknya untuk dia taati. Ya, ini rahasia yang paling besar. Sampai seberapa jauh kita yang mengatakan mengasihi Allah, selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap liku kehidupan kita, dan selalu mencari kehendak Allah di dalam setiap permasalahan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud memegang kehormatan Allah. Itu sebabnya ketika Goliat menghina tentara Israel, Daud memandang itu penghinaan juga buat Allah Israel. Yang ketiga, iman Daud terhadap kuasa Tuhan diperkuat dengan pengalamannya terhadap pertolongan dan perlindungan Allah di masa sebelumnya. Saudara-saudara, setiap kita punya masa lalu. Nah, di masa lalu itu bisa kemarin,
atau bisa tadi pagi, ya pokoknya sudah lewat masa lalu. Kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan. Pasti pernah. Sampai seberapa jauh pengalaman-pengalaman itu mewarnai kehidupan iman kita di masa kini. Itu perlu kita introspeksi ya. Kita perlu introspeksi. Jadi setiap kita menghadapi masalah yang besar, setiap kita pasti pernah. Masih ingatkah kita bagaimana Allah telah menolong kita, telah melindungi kita, telah memberikan mujizat pada kita di masa yang telah lewat. Kalau kita pernah mengalami itu semua, dan saat ini kita merasa takut, saat kita merasa khawatir, pakailah pengalaman masa lalu itu untuk menguatkan diri, untuk menguatkan iman kita. Iya ya, Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap Allah pencipta langit dan bumi. Kalau dulu dia sudah menolong aku, maka sekarang pun dia tetap akan memberikan yang terbaik bagiku. Yang keempat, Daud mengandalkan Allah dalam mengalahkan Goliat. Saudara-saudara, ini kalau sharing sedikit ya, tentang diri saya sendiri. Saya bukan tipe orang yang suka tampil di depan orang banyak. Saya nggak suka tampil di depan orang banyak, nggak suka. Saya lebih suka bekerja di belakang layar. Mungkin sudah pasti heran, lah kok mosok sibuk? Lah ibu khotbah bolak-balik berapa puluh atau ratus kali. Loh kok bilang begitu? Nah itu, saya bilang, saya bisa tampil di mimbar karena saat itu saya yakin yang saya bawakan, yang saya sampaikan adalah firman Tuhan yang sudah saya persiapkan bersama-sama dengan Tuhan sampai begitu lama, sehingga saya yakin saya berdiri di situ bukan sendirian, tetapi bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Seolah-olah sebagai corong di mulut Tuhan. Bukan sebagai jubir ya, tapi sebagai corong saja. Pengeras suara saja. Jadi memang saya selalu bilang, iya, saya kalau disuruh tampil di bawah mimbar, dipanggil ke depan lah, disuruh apalah, berdoa, atau apa, mungkin saya bisa grogi setengah mati. Atau tolong topu ucapkan sesuatu di depan jemaat, waduh, bisa blank. Di depan saudara pun mungkin blank. Tapi ketika di mimbar, tidak seperti itu. Jadi saya bisa memahami kata-kata tadi ya, Daud mengandalkan Allah di dalam mengalahkan Goliat. Saudara pun saat merasa tidak mampu untuk menyampaikan cerita kepada anak-anak, ingat baik-baik, saudara tampil bersama-sama dengan Tuhan sendiri saat itu. Minta dia menguatkan saudara. Minta dia untuk memberikan hikmat, juga kefasihan di dalam bicara, kefasihan di dalam menyampaikan
Injil tadi kepada anak-anak, memakai seluruh penampilan saudara sebagai alat sehingga anak-anak bisa lebih memahami firman Tuhan dengan baik. Minta itu kepada Tuhan. Maka saudara akan merasa rileks dan bisa menyampaikan firman dengan baik. Tapi kalau saudara mengandalkan diri sendiri, bisa jadi gagal. Mungkin pernah ya suatu saat ngalami, sudah pede banget, ngelotok ini, ceritanya ngelotok, kira-kira gayanya bagaimana, sampai di depan anak-anak lah kok blank, lah kok jadi banyak yang lupa. Tapi bisa juga suatu saat mungkin saudara, aku ini kok belum bisa menyiapkannya dengan baik ya, tapi mau enggak mau saya harus menyampaikan firman kepada anak-anak. Dan saudara hanya bisa bilang, Tuhan tolong saya kali ini. Kalau saya kurang persiapan, mohon ampuni saya, tapi saat ini saya butuh Tuhan untuk menolong saya. Supaya saya bisa menyampaikan dengan baik dan anak-anak itu bisa memahami firman. Tidak berarti saudara lu boleh tampil dadaan, ini bondo doa, bukan begitu ya maksud saya ya. Bukan. Saya yakin dalam kondisi seperti itu, kalau sudah minta dengan sungguh-sungguh, seringkali cerita yang sudah sampaikan itu justru mengena di hati anak-anak. Tapi kalau mengandalkan kepandaian sendiri, bisa-bisa nanti ada anak yang ngobrol, ada yang tertidur, ada yang main-main, bisa jadi seperti itu. Itu sudah sering terjadi ya, di mimbar, saya sudah bisa melihat itu. Nah, yang kelima, Roh Tuhan mengurapi Daud. Nah, ini pentingnya. Mohon supaya Roh Kudus menolong. Di situ kita melihat pentingnya itu ya. Kita sudah menyiapkannya dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin, dengan alat-alat peraga yang mendukung, tetapi kita harus minta pertolongan dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menembus hati anak-anak dan berbicara di dalam pikiran dan jiwa mereka. Mungkin saudara ada pertanyaan, silakan. Ternyata 58 ayat, tidak lama-lama amat. Silakan, Silvani. Dari pengalamannya Bu Lisa yang bilang waktu cerita, terus saya juga gitu Bu. Kadang-kadang saya itu cerita, pas mau cerita itu saya kan selalu doa, Tuhan mau tolong aku ya supaya aku ini kalau ada yang kurang itu mau ditambahkan Tuhan. Seringkali saya gitu Bu kalau cerita. Jadi pas waktu itu terus langsung tiba-tiba ada inspirasi buat contoh anak-anak gitu. Secara otomatis terus saya terima kasih Tuhan. Biasanya saya tuh selalu gitu. Minta Tuhan yang menambahkan, ya sama seperti Bu Lisa pengalamannya. Jadi sangat bersyukur memang. Jadi seakan-akan saya itu nggak punya rencana cerita, itu tiba-tiba tersirat gitu langsung saya sampaikan ke anak-anak gitu. Itu paling ya Tuhan yang berbicara, terus ya saya yang menyampaikan gitu aja. Betul sekali. Memang seperti itulah kuasa Roh Kudus ya. Kalau saya kan beda. Jadi kalau saya bikin khotbah kan saya harus tulis lengkap ya. Jadi kalau saya udah, ini gimana sih lanjutannya? Yaitu saya, gimana sih Tuhan? Lanjutannya nih gimana? Kadang-kadang sampai sudah malam, saya sudah saatnya harus tidur,
Saya masih nggak ngerti gimana nih. Nggak ngerti deh, saya tidur dulu. Besok pagi melek mata tuh loh. Tuh harusnya begini. Saya sampai mikir, mosok semalam saya nggak tidur, cuma mikir itu. Enggak, tapi ya Tuhan kasih itu inspirasi itu. Atau mungkin sambil masak, saya potong-potong sayur, sambil mikir, ini gimana ya? Menyampaikan kepada saudara PA ini gimana caranya ya? Ya itu tiba-tiba muncul, ini loh, ini penting ini begini. Sama. Nah, selain itu juga Bu, itu kadang-kadang aduh aktivitasnya apa misalnya pas nggak ada gitu ya, tiba-tiba pagi itu Bu, pagi langsung langsung ada, oh iya bikin ini, secepat mungkin langsung saya buat tweet gunting langsung jadi saat buat hari itu saat itu juga. Padahal nggak ada pikiran dari malam buat apa ya gitu, keseringan ya gitu. Nah, Iya. itu bagus tuh untuk menginspirasi guru-guru yang lainnya. Mintalah maka akan diberi, cari maka pasti akan dapat. Cuma kita mau ndak usaha itu loh. Ya, saya yakin kok kalau kita itu mau mikir gimana sih Tuhan, gimana sih ini caranya gimana, itu pasti ada jawaban. Iya, benar Ya, Bu. terima kasih. Saya mau sharing itu. Mungkin ada yang mau sharing yang lain. Silakan. Atau mungkin ada pertanyaan, apalah, mari silakan. Bu, saya mau tanya sedikit. Ini pada Ya, saat Daud datang kan ketemu sama Saul. Saulnya belum tahu kalau Daud ini adalah sudah diurapi sebagai pengganti dia. Saul belum tahu kalau Kalau Daud sudah diurapi oleh Samuel tuh tahu apa enggak gitu. belum Makanya tahu. soalnya kan kayak ramah banget, masih belain gitu loh, Bu. Iya, belum tahu, Jadi belum tahu kan ya. belum tahu, belum tahu dia. Makanya perubahan perilakunya kelihatan banget setelah dia habis mengalahkan Iya, Goliat itu. betul, betul. Jadi setelah tahu lah, kok bukan pangerannya Yonatan, tapi kok Daud. Nah, seperti itu. Akhirnya dia jadi menantu, akhirnya jadi musuh. Yang kita jangan gitu, yang punya menantu atau bakal menantu jangan musuhi. Ya Ika, udah puas atau masih ada pertanyaan lain dari saudara yang lain juga? Silakan. Cuman kayak apa ya, imannya Daud itu juga termasuk iman yang sederhana ya sebenarnya. Betul. Iman yang Tapi itu susah sederhana. banget tuh, Bu. Hah? Tanpa tanpa apa ya? Tanpa kayak keraguan. Tanpa keraguan loh, Bu, jalan, Bu. Ya, Itu berat. iya. Kita Kalau ini saya sih banyak kebanyakan mikir, Bu, pertimbangan. soalnya. Lah iya, kita ini orang modern banyak pertimbangan, logikanya banyak jalan itu. Aduh, gedenya seperti itu. Waduh, senjatanya kayak gitu. Waduh, pengalamannya seperti itu. Saya ini apa? Kan begitu. Tapi ya iman itu sesungguhnya ya sederhana sih. Aku percaya. Aku percaya aku datang dengan nama Tuhan. Gitu aja dia. Jadi nanti mau bagaimana, ya dia tetap usaha. Kepandaiannya dia cuma apa mengetapil, ya itu yang dia pakai sebagai senjatanya. Jadi bukannya Daud tanpa senjata ya, dia tetap memakai senjata yang dia kuasai, ketapil, juga tongkat gembala. Itu yang dia gunakan. Jadi tetap ada modal. Jadi kalau kita maju menyampaikan firman Tuhan misalnya, ya kita tetap harus ada modalnya. Modalnya apa? Persiapan yang sebaik-baiknya. Siapan alat peraga, siapan kira-kira bagaimana kita akan
menceritakannya kepada anak-anak. Mungkin suatu saat saudara akan memakai pakaian seperti Daud nih, kalau bagi yang pria ya, mungkin akan memakai pakaian seperti Daud, bawa tongkat, bawa ketapil, sehingga dari situ anak-anak bisa memahami ya. Di pihak yang lain sudah mungkin punya gambar tentang Saul kira-kira seperti apa. Nah, ketika dibandingkan mereka bisa melihat ya Saul Goliat seperti itu seremnya. Nah, ini Daud kok cuma begini. Itu bisa dipakai ya. Jadi tampil dengan busana masa lalu itu mungkin sekali-sekali boleh dipakai untuk lebih menarik. Jadi sekali lagi bercerita itu bukan menyampaikan sesuatu tetapi menontonkan sesuatu sehingga anak melihat firman yang kita bawakan. Melihat ya, bukan cuma mendengarkan, melihat. Nah, untuk anak bisa melihat, saudara harus melihat dulu apa yang akan saudara sampaikan. Kalau saudara melihat dulu apa yang hendak saudara sampaikan pada anak-anak, tidak akan ada istilah, "Duh, ceritanya kok pendek banget ya." Tidak ada. Tidak ada. Saudara kan bisa melukiskan kira-kira medan perang itu seperti apa. Goliat itu seperti apa. Ya, itu akan bisa kita sampaikan pada anak-anak secara detail. Wajah ketakutan seperti apa. Ya, anak melihat. Jadi ekspresi wajah, tangan, kaki kita semua itu bisa dipakai untuk menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak. Pakai apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Mungkin ada pertanyaan lain atau sharing atau apa sebelum saya masuk dalam ayat hafalan. Ada enggak? Mega, Silvani udah tanya, Cynthia, Cu, Meyen, Sophie, Vivian, silakan. Kalau enggak ada, saya masuk ayat hafalan. Oke ya. Untuk anak kecil, Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kelihatannya aneh ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Padahal takut berarti nggak percaya. Ini ayat ini ya. Ayat untuk menguatkan diri. Ayat dari Daud. Waktu dia merasa takut, dia mengingatkan dirinya sendiri. Aku merasa takut Tuhan, tapi aku ini percaya kepadamu. Lalu dia ingat bahwa yang dia percayai adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan seluruh alam semesta termasuk dirinya sendiri, termasuk musuh-musuh dan masalah yang dia hadapi. Nah, dari situ dia menjadi berani. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Untuk anak-anak kecil. Anak-anak besar, kita pakai Filipi 4 ayat 13. Kata-kata dari Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini, saudara-saudara, sering
saya pakai, saya gunakan saat saya merasa lemah karena berbagai masalah yang datang. Rasanya sudah capek, rasanya sudah, aduh, kok begini. Nah, saat itu saya lalu ngomong, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan waktu saya mengucapkan ayat itu, saya merasa dikuatkan. Saya merasa kuat kembali. Pengharapan timbul untuk tidak menyerah. Coba saudara terapkan pada saat-saat saudara kepepet, merasa hilang harapan dan patah semangat atau apalah. Ucapkan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung, karena Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang tidak dapat kita tanggung, ya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Dia tidak hanya menyingkirkan hal-hal yang tidak dapat kita tanggung, tetapi Dia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Ada pertanyaan? Tadi kelas besar Filipi 4 dan 13 ya Bu ya? Ya, betul. Jelas ya penerapannya ya, Di? Jelas Bu. Oke. Kok kroso lemes, pokoknya segala perkara aku dapat tanggung gitu ya, dia. Ya apa sih? Enggak putus asa. Bisa aku tanggung di dalam Dia. Jadi ketua mumet ya. Enggak mumet. Aku bisa menanggung di dalam Dia. Gituan sudah enggak Bu tahun depan. Oh, hah? Gantian nikah Bu. Lego ya, Adi ya. Ya, apalah, siapapun yang dipakai Tuhan akan memberikan kekuatan kok. Ada lagi pertanyaan atau kita bisa lanjut? Lanjut ya. Iya, Oke. Bu. Oke ya. Lanjut, Bu. Nah ini pelajaran 23 ini, aduh, cukup bikin saya pusing kepala. Saudara jangan lalu bilang, lah anak Ibu Lisa aja pusing, terus kami gimana? Ini kenapa bahan ini dipilih? Saya tidak bisa ganti ya. Tuhan berjanji, Yesaya 9, 1-6. Ya, memang ayat yang pendek saja. Pendek ayatnya. Cuma menceritakannya ini loh ya yang bingung. Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Saya bacakan aja ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi ini sukacita yang sangat besar ya. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan jadi umpan api.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuh, mumet enggak? Baca ayatnya nih terus gimana ceritanya? Saya ya bingung, saudara-saudara. Jadi kita melihat gini aja deh ya. Saya akan mencoba menjelaskan sesuai kemampuan saya. Saya akan coba jelaskan dulu siapa Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi. Dia anak Amos. Yesaya itu dari keluarga bangsawan. Jadi dia adalah orang yang berpendidikan. Pintar ya dia. Jadi dia juga punya bakat untuk menggubah syair. Punya karunia sebagai nabi. Nabi itu adalah penyampai firman Tuhan. Sebagai seorang bangsawan, dia mengenal keluarga raja dan memberikan nasihat kepada raja secara nubuat. Ya, jadi dia kalau menasihati itu dengan nubuat, dengan mengatakan sesuatu yang akan terjadi. Itu menasihati tentang politik luar negeri Yehuda. Yehuda, kalau saya bilang Yehuda, itu kerajaan Israel Selatan. Ya. Jadi kerajaan Israel itu dibagi dua. Israel Utara itu kerajaan 10 suku. Kerajaan Israel Selatan seringkali disebut sebagai kerajaan Yehuda. Saya dipandang sebagai nabi yang masuk sastraan, punya pengaruh. Ya, para nabi yang menulis kitab, ada Yesaya, ada kitab Nabi Amos. Nah, dia ini yang dipandang paling berkarunia karena ya kepandaian dan statusnya tadi. Dia menikah dengan seorang wanita, tidak disebut siapa namanya, tapi wanita ini, istrinya ini juga punya karunia sebagai nabi. Yesaya bekerja atau bernubuat di Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Pada masa pemerintahan Raja Yotam, terutama pada masa pemerintahan Raja Ahaz dan Hizkia. Yesaya menyadarkan orang-orang Yahudi yang tidak percaya untuk bertobat. Jadi saat itu orang Yahudi itu seperti terlena di dalam tidurnya. Ya. Mereka berpikir bahwa mereka adalah umat Allah, pasti safe lah. Tapi diusik oleh Yesaya, bertobatlah. Kamu punya rasa aman yang keliru. Kenapa keliru? Karena orang-orang Yehuda ini, orang-orang kerajaan selatan ini
senang bergabung dengan bangsa-bangsa non-Yahudi untuk menjalin kekuatan perang. Yesaya menghimbau supaya umat Yehuda ini bertobat, belajar bersandar kepada Tuhan saja, dan mempertahankan diri sebagai bangsa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan bukan berarti tidak berdosa, tetapi artinya kalau kita ngomong kudus dalam pengertian Alkitab itu selalu bangsa yang disisihkan untuk Tuhan. Seorang nasir adalah orang yang disisihkan, orang yang disendirikan khusus untuk melayani Tuhan. Jadi bukan karena kebaikannya, tapi karena kehendak Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kenapa Israel yang dipilih? Bukan karena kebaikannya, karena kita jelas sudah tahu bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu semata-mata karena anugerah. Ya. Jadi harusnya mereka tuh sadar bahwa mereka adalah bangsa yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, untuk maju perang dan sebagainya atas nama Tuhan. Pelayanan Yesaya terjadi saat, ya tadi sudah saya katakan, kerajaan Israel itu pecah menjadi dua, ya, utara dan selatan tadi sudah saya jelaskan. Nah, dua kerajaan Israel ini, utara dan selatan, itu sama-sama sudah berpaling dari Tuhan. Sebaliknya, dari fokus kepada Tuhan yang sudah memilih mereka, mereka tuh justru berpaling kepada bangsa-bangsa asing non-Yahudi, juga ngelirik dan menyembah dewa-dewa mereka. Nah, kerajaan utara saat itu sudah dikalahkan dan dimusnahkan oleh kerajaan atau oleh orang-orang Asyur. Itu tahun 722 sebelum Masehi. Nah, Israel utara sudah habis. Tugas Yesaya memperingatkan Yehuda, kerajaan dua suku, kerajaan selatan, bahwa mereka juga akan dibinasakan seperti Israel utara karena dosa dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Jadi khususnya saat itu Yesaya mengingatkan Raja Ahaz, Raja Yehuda saat itu, untuk tidak mengharapkan bantuan Asyur. Jadi Asyur tadi sudah mengalahkan kerajaan Israel utara, ya, yang pro dengan kerajaan Aram itu sudah dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Jadi Yesaya mengingatkan, kamu kerajaan Yehuda, kamu jangan boloi kerajaan Asyur mentang-mentang dia sudah mengalahkan saudaramu kerajaan Israel utara. Tetapi raja dan rakyat Yehuda hendaknya percaya dan hanya mengandalkan kepada Allah saja. Itu himbauan dari Yesaya berkali-kali. Jangan mengandalkan diri pada pertolongan manusia, andalkan pada pertolongan Tuhan. Tetapi sama dengan saudaranya yang 10 suku di utara, yang 2 suku ini juga tidak mendengarkan nasihat Yesaya. Mereka justru bersekutu dengan kerajaan Asyur. Asyur itu kerajaan Babel. Ikut menyembah berhala-berhala mereka. Tapi di samping itu, mereka juga tetap berdoa dan mempersembahkan korban kepada Allah.
Ya. Jadi mendua. Saudara-saudara, mendua itu justru lebih menghina Tuhan, lebih menyakiti Tuhan. Jadi jangan bilang, "Duh, aku lah isek nganu menyembah Tuhan Allah." Jangan salah. Ketika kita menyamakan sesuatu seperti terhadap Tuhan sendiri, sesungguhnya kita sudah merendahkan dan menghina Tuhan. Ketika kita mendewakan sesuatu atau seseorang sama seperti terhadap Tuhan, kita sudah menduakan Tuhan. Dan oleh Tuhan itu dipandang tidak layak. Makanya kita mungkin berkali-kali membaca ya, entah itu atau melihat TikTok atau tulisan-tulisan ya, semua yang ada pada kita itu cuma titipan, bukan andalan. Yang namanya titipan suatu saat bisa diambil. Saya kalau titip sesuatu pada saudara, suatu saat saya berhak untuk memintanya kembali. Kecuali kalau saya sudah memberikannya. Ya. Semua yang ada pada kita, apakah itu kepandaian, hak benda, ke apa saja, itu cuma titipan. Jadi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda ini sangat menyinggung hati Tuhan. Menyembah berhala, tetapi juga menyembah Tuhan. Berarti menyamakan Tuhan Allah yang hidup pencipta langit dan bumi sama dengan dewa-dewa berhala yang barang-barang mati. Itu kurang ajar sekali. Kalau mereka cuma menyembah berhala aja, itu masih mending. Tapi mereka mendoakan, nah itu lebih kurang ajar lagi. Jadi akhirnya kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel atau Asyur tadi. Jadi sekutu yang tadinya mereka anggap akan melindungi, menolong mereka, justru itu yang menaklukkan mereka dan membuang orang-orang Yehuda ini atau orang-orang Israel juga ya ke Babel. Tapi sesuai dengan janji Tuhan, umat Yehuda tidak akan dimusnahkan. Kira-kira kenapa, saudara? Yang 10 suku dimusnahkan, dibiarin. Ini yang 2 suku, kok enggak dimusnahkan? Kenapa? Mungkin ada yang bisa urun pendapat. Kira-kira kenapa? Cuma Yehuda dan Benyamin aja. Yang 10 suku kan lebih berharga loh. Kenapa kira-kira? Ayo, siapa yang mau jawab? Ika mungkin? Atau Silvani? Atau Meyen? Atau siapa lah? Adi, silakan siapa saja. Kenapa kira-kira? Ada ide enggak? Kan karena janji Allah ya, Bu. Janji Allah, betul. Janji Allah tentang apa? Eh, sebentar, kepada Daud atau kepada Salomo ya? Ya, apa janjinya? Garis besarnya. Pokoknya kayak garis keturunan Daudnya itu akan kayak memerintah gitu. Karena dari garis keturunan Daud akan memerintah. Saya Hampir, lupa janjinya apa. hampir. Hampir kok kira-kira mirip-mirip begitu. Ya, hampir. Apalah. Ada yang lebih penting. Tuhan Yesus juga datangnya dari keturunan Daud.
Ya, jadi suku Yehuda. Yesus itu lahir dari garis keturunan suku Yehuda. Keturunan Yehuda. Bukan keturunan Ruben, Simeon, Lewi, Yusuf, bukan. Tetapi dari Yehuda. Kenapa Yehuda yang dipilih? Yaitu hak prerogatif Allah. Padahal Yehuda kok dilihat masa lalunya kan jelek. Dia berzina dan sebagainya ya. Tapi dia yang dipilih untuk melahirkan Mesias dari keturunannya. Oleh karena itu, Tuhan yang setia pada janjinya tidak membinasakan dua suku ini, dipertahankan. Ya, jadi walaupun suku Yehuda, kerajaan Yehuda ini dibuang ke Babil, Tuhan tetap menyertai. Ya, dalam masa yang gelap itu ya, dibuang, diperbudak di sana, itu jelas masa yang gelap, dari orang yang bebas menjadi orang yang tidak merdeka. Itu sangat menyakitkan. Tapi di situ Tuhan mengutus Yesaya untuk bernubuat. Ayat pertama sampai 6, Yesaya berbicara tentang akan datangnya seorang pelepas, seorang juru selamat yang pada suatu hari nanti akan menuntun umat Yehuda kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Ya, akan dipimpin kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, keadilan. Sukacita bukan hore, tapi sukacita yang sejati. Damai sejahtera bukannya tidak ada perang, semua baik-baik saja, tetapi sejahtera karena sudah dipersatukan dengan Allah. Sejahtera karena antar manusia didamaikan oleh Kristus. Ada kebenaran yang sejati, ada keadilan di dalam Kristus. Nah, Dia adalah Mesias. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Ya, jadi Yesaya itu menubuatkan suatu saat akan datang seorang pelepas, yaitu anak Allah sendiri. Nah, nubuat ini menyatakan beberapa kebenaran penting tentang juru selamat yang akan datang. Nah, nubuat ini ya, saya coba bacakan ya. Beberapa kebenaran penting tentang juru selamat yang akan datang. Yang pertama, sebagian besar pelayanannya ada di Galilea. Yesaya 8 ayat 23. Sebagian besar pelayanannya ada di Galilea. Yesaya 8 ayat 23. Yang kedua, dia akan membawa terang. Terang. Bukan terangnya lampu ya, tapi terang di dalam kegelapan. Membawa pengharapan, membawa keselamatan di dalam kesesakan mereka. Tidak hanya kesesakan di dalam zaman perbudakan Babil, tetapi kesesakan di dalam perbudakan dosa. Kegelapan dosa diubah menjadi terang. Hidup yang tidak berpengharapan karena hanya berujung pada kematian kekal menjadi berpengharapan karena ada janji kehidupan yang kekal. Itu Yesaya 9 ayat 1. Yang ketiga, dia, yaitu Kristus itu akan memperluas umat Allah. Umat Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah yang terdiri dari 12 suku, yang 10 suku sudah habis, tinggal 2 suku. Bangsa pilihan yang pertama itu sudah hilang, tinggal 2 suku. Maka
Kristus akan memperluas umat Allah menjadi umat pilihan perjanjian baru dengan memasukkan orang-orang non-Yahudi dalam kelompok umat Allah, termasuk kita semua. Kita syukuri ya hal ini. Kita bukan orang Israel, tapi Allah, Tuhan Yesus sudah memilih kita karena anugerah-Nya. Kita bersyukur kita diberi anugerah iman untuk percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Itu anugerah. Bukan karena hebat-hebatnya kita, bukan. Anugerah. Kalau dilihat kita ini berketek, banyak jeleknya, banyak kekurangannya, banyak dosanya. Tetapi sudah dipilih. Yang keempat, Kristus akan membawa damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu berarti tidak ada lagi permusuhan antara Allah dan manusia, disatukan. Ya, tadinya pisah karena dosa, disatukan melewati korban Kristus di atas kayu salib. Manusia dan manusia yang tadinya saling bermusuhan didamaikan kembali. Manusia yang tadinya merusak alam dipersatukan lagi sehingga kita mencintai alam. Ya. Dia akan membawa damai sejahtera dengan membebaskan umat dari penindasan dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Musuh mereka saat itu adalah orang-orang Asyur. Penindasnya adalah orang Asyur juga, tetapi kita semua sudah dibebaskan dari penindasan dosa, dari kekuasaan maut. Musuh-musuh utama kita adalah iblis, sudah dikalahkan oleh Kristus dan itu jaminan kemenangan kita. Jadi, saudara-saudara, kalau kita menghadapi godaan dosa, pasti menang apa enggak? Kira-kira pasti menang atau tidak? Tolong dijawab. Waduh, ini berat sekali. Karena yang namanya godaan itu pasti menarik. Tidak ada godaan yang tidak menarik. Tidak ada. Pasti sangat menarik. Kita bisa kalah atau kita bisa menang. Bagaimana? Dia ya dijawab. Ya? Kadang kalah, Bu. Kalau godaannya terlalu besar, ya kalah, Bu. Kenapa? Kok begitu? Ya, Kalau kita godaannya manusia terlalu daging. menarik, gitu ya? Terlalu besar, terlalu menarik. Waduh, gak kuat saya. Betul ya? Kadang-kadang juga malah justru karena terlalu ini, Bu. Terlalu kayaknya nggak bahaya. Kayak sepele. Mm-mm. Jadi kayak kayak gini, kayak saat pertama kayak rokok lah, Bu. Kita nyoba ngerokok satu. Terus kok cuman segini tok gitu. Terus nanti dikasih lagi. Kan sosial, Bu. Terus lama-lama kecanduan kayak gitu loh, Bu. Sesuatu yang kayak kita selangkah itu kayaknya nggak inilah, apa ya? Gak apa-apa gitu Nggak ya. nggak terlalu penting lah. Itu bisa lah aku gitu loh. Kayak kita aku mengandalkan diri sendiri gitu. Ah, bisa lah ini cuma kayak gini aja kok gitu loh. Nah, Meremehkan, akhirnya malah jatuh ke dalam dosa. ya justru itu di situ jawabannya. Kenapa kita kadang-kadang atau seringkali kalah? Ya, tadi Adi bilang ya kadang-kadang kuat, kadang-kadang kalah kalau godaannya terlalu besar karena mengandalkan kekuatan sendiri. Matanya itu melihat, loh, kan dosa tuh datangnya dari melihat dulu.
Dari melihat turun ke hati atau dipikiri dulu. Pikiri, iya ya kok enak begini, untung ruginya lalu turun ke hati, nah lalu keluar sebagai tekad. Beda kalau begini. Kita menghadapi godaan yang sangat berat karena sangat menarik, sulit untuk ditolak, dan mungkin itu memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita melawannya berdasarkan pada kemenangan Kristus, kita pasti menang. Jadi berpikirnya begini, aduh kuat enggak ya saya? Kalah, saudara. Tapi kalau kita mengatakan saya harus kuat, saya pasti menang karena Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis. Jadi saya pasti menang. Kalau begitu kira-kira menang enggak? Kira-kira menang enggak? Kalau mikirnya tak coba, kuat enggak ya saya? Kalah, saudara. Tapi kalau kita bersandar pada kemenangan Kristus yang sudah lebih dulu menghadapi godaan itu dan memenangkannya di atas kayu salib, menang enggak? Ya, Bodi. Menang, Bu. Menang kan? Ya, kalau titik tolaknya dari situ, menang. Kalau titik tolaknya dari kita, mikir untung rugi begini, macam-macam keinginan dan sebagainya, pasti kalah. Tapi kalau dari kemenangan Kristus, iyo Tuhan Yesus menang kok. Aku lah punyanya Tuhan Yesus. Aku harus menang. Aku pasti bisa menang. Beda loh. Betul enggak? Aku pasti menang karena Tuhanku itu sudah menang. Tidak ada yang terlalu berat. Betul enggak? Betul kan? Tuhan itu sudah menang. Jaminan. Kemenangan Kristus itu jaminan kemenangan kita. Cara melihatnya harus lain. Jangan pada diri sini, kuat enggak ya aku ya? Tuhan tolong kuatkan aku, tapi matanya tetap ngelirik, tetap pikirannya tetap menimbang-nimbang. Ya kalah. Tapi kalau kita bilang, iya ya, Yesus sudah mengalahkan, itu aku harus menang. Nyingkir, pergi. Enggak usah dipikir-pikir lagi. Ini enggak betul, aku harus menang. Sudah selesai. Menang. Mikir. Mikir ya sih. Dosa sering lain coba. Betul enggak apa yang saya katakan? Titik tolaknya bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus sudah menjamin kemenangan kita atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Kita ngamini itu kan? Kita amini kan? Atau kita setah, mosok sih, apa gitu? Atau kita memang yakin iya, kematiannya itu sudah menjamin kemenangan kita. Berarti di atas kertas kita itu pasti menang. Tidak ada kalah-kalah lagi. Betul ya Ika? Nadi? Irfani? Meka? Betul, Bu. Coba dipikir-pikir lagi ya. Kalau nanti ada godaan lewat, bersandarnya pada kemenangan Kristus. Pasti menang. Ya, saya teruskan. Tadi sampai mana ya? Yang kelima, Mesias akan datang dari umat Israel, yaitu dari suku Yehuda ya. Namanya adalah penasihat ajaib. Jadi kalau kita butuh nasihat, datang kepada Kristus. Allah yang perkasa, kita lemah, kita datang kepada Kristus yang perkasa. Bapa yang kekal, dia adalah ayah. Bapa yang kekal yang selalu ada sampai selama-lamanya.
Orang tua kita tidak selalu bersama-sama dengan kita, tapi Allah, Kristus selalu bersama-sama dengan kita. Raja damai. Raja yang sudah mendamaikan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, juga dengan alam semesta. Yang terakhir, yang keenam, dia akan memerintah umat Allah, yaitu Israel yang baru. Kita ini adalah Israel yang baru ya, untuk selama-lamanya. Nah, sampai di situ. Cukup mumet untuk menerjemahkan kitab Yesaya, makanya saya menganjurkan saudara memakai bahan ilustrasi. Saudara bisa cari. Saya tidak cukup waktu untuk mencarikan buat saudara, tapi saudara pasti bisa menemukan itu dari buku-buku ilustrasi atau buku kisah apa, atau dari pengalaman hidup tentang sebuah janji yang mungkin diucapkan oleh orang tua, atau sudah berjanji kepada anak saudara. Nah, janji itu seperti janji yang diungkapkan oleh Yesaya kepada orang Israel, orang Yehuda, pada saat mereka ada di dalam penindasan, ada di dalam saat yang gelap tanpa pengharapan. Dia memberikan sebuah pengharapan. Ini loh, kelak akan datang ini. Nah, yang dijanjikan oleh Yesaya itu sudah datang. Sudah kita terima sebagai juru selamat kita. Jadi, apa yang dijanjikan oleh Yesaya itu sudah kita terima. Sudah digenapkan. Jadi kita kalau dalam pergumulan, kita hanya tinggal kembali mengingat-ingat janji tadi dan menang bersama-sama Tuhan. Kira-kira bisa ya dicarikan ya. Saudara bisa lihat dari buku Bina Warga, atau dari kisah-kisah lain yang mungkin kalau saudara punya buku-buku ilustrasi, saudara bisa pakai itu untuk menjelaskan kepada anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Tidak boleh lupa ya, arti kata Yesus itu adalah pelepas. Yesus itu artinya pelepas. Jadi setiap ada masalah yang kita hadapi, panggil nama Yesus. Berpegang pada Yesus. Karena artinya adalah pelepas. Dan itulah yang akan Dia anugerahkan. Melepaskan kita. Melepaskan. Setiap kita punya masalah, ya, pasti punya masalah. Pasti kita pernah menghadapi atau mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, pada saat seperti itu, panggil nama Yesus. Saya sudah membuktikan beberapa kali. Dan sungguh bersyukur saya ditolong. Satu hal ini saya ceritakan ya. Waktu Pak Kris operasi di Pineng ya, itu tanggal 17 Oktober yang lalu. Itu dia nginap semalam di ICU, lalu besoknya bisa keluar istirahat. Nah, hari kedua atau setelah keluar, hari kedua atau ketiga kami itu bisa jalan-jalan karena kondisinya baik, bisa jalan-jalan. Karena bosen ya di hotel terus, saya jalan-jalan ke mall saat itu, ke mall di dekat bandara. Nah, saya kan didampingi sama anak mantu ya, dengan Andre dan Yedi ke mall. Nah, kebetulan saya pingin ke toilet, saya bareng Yedi saat itu.
Cuma toiletnya dia di seberang saya. Saya masuk aja. Kebetulan tuh toilet itu lantainya basah. Tapi saya pikir oke lah, enggak masalah karena saya selalu hati-hati. Begitu saya melangkah masuk, itu kaki terpleset sudah. Tanpa bisa pegangan apa-apa, dari yang tadinya menghadap ke toilet, saya itu bisa muter sampai menghadap ke pintu. Dan tanpa bisa saya tahan, saya jatuh ke banting. Persis di tulang duduk sebelah kiri. Satu saya kebantingnya keras, saudara, sampai saya pusingnya. Jatuh duduk sih, tapi kebantingnya tuh keras sekali. Karena ya dari jarak sekitar setinggi saya langsung duduk ya mungkin ada 1 meter mungkin blok jatuh. Saya cuma ingat, aduh, tulang panggul saya yang kiri itu sudah merah, sudah keropos di situ. Saat itu saya cuma mikir sakit, saya cuma mikir, aduh Tuhan, ini nggak lucu. Nggak lucu, itu pikiran saya aja. Ini nggak boleh terjadi. Saya pikirannya terlalu cepat. Saya harus jaga Pak Kris dengan berbagai larangan setelah operasi. Lalu saya jatuh karena Andre dan Yedi itu harus pulang duluan sebelum tanggal kepulangan kami. Berarti saya cuma berdua dengan Pak Kris di Pineng. Saya harus mendampingi dia. Sekarang saya jatuh kok pas di tempat merah ya. Ini tulang keropos. Kalau di BMD itu kan ada merah, orange, hijau ya. Ini sudah merah. Dalam duduk itu saya bilang, aduh, kalau ini sampai retak dan saya berakhir di rumah sakit, terus bagaimana? Saya nyoba bangun nggak bisa. Nggak bisa. Itu kira-kira badukannya itu 20 cm lah. Saya nyoba bangun dari duduk itu nggak bisa. Satu saya cuma bilang, Yesus tolong saya. Tolong saya. Saya nggak boleh kenapa-kenapa demi jaga Pak Kris. Jangan sampai saya, ini pikirannya terlalu cepat, jangan sampai saya tuh sampai kenapa-kenapa lalu di rumah sakit kan. Tolong saya. Akhirnya saya bisa berdiri dengan gandolan handle-nya pintu itu. Jadi saya bermodalkan kekuatan tangan. Tok, saya coba gandol, saya bisa berdiri. Sakit. Tapi pelan-pelan saya melangkah. Kok bisa ya? Pelan-pelan saya keluar dari situ. Saya nyoba cari Pak Kris. Saya ketemu Edi, saya bilang, Mama jatuh. Hah? Jatuh. Basah, Pak. Tapi saya rasakan saya kok bisa jalan. Kalau tulang panggul saya, tulang duduknya retak, saya pasti nggak bisa jalan. Walaupun sakit, saya bisa jalan. Jadi akhirnya saya duduk, istirahat. Lalu saya telepon fisioterapi saya di Surabaya. Saya bilang, aduh, saya jatuh dokter. Kaget ya. Hah, jatuh? Iya, saya jatuh di tulang duduk kiri. Aduh, dia tambah kaget karena dia tahu ya. Di situ saya merah itu tadi. Ibu, gimana? Saya bisa jalan. Cuma sekarang buat duduk sakit sih. Dia bilang, oke. Cari Voltaren, cari ice pack, kompres nanti. Saya suruh Andre cari. Dan sudah bisa nemu. Di mall itu bisa nemu, dapat. Voltaren itu ketika saya oleskan ya, itu langsung hilang rasa sakitnya. Saya sampai kaget. Hah? Kok bisa sih? Ini aneh sekali. Tidak mungkin. Karena saya ngerti ya, Voltaren gel, Belden gel, itu tidak bisa menghilangkan kesakitan dalam sekejap. Ini langsung hilang. Jadi saya yakin terima kasih Tuhan. Ini kalau hilang, itu karena Tuhan. Saya nulis sama fisioterapi saya. Ini sembuh langsung dari rasa sakit itu.
Saya yakin bukan karena voltarenya, tapi karena Tuhan yang tolong saya. Dia bilang, amin, puji Tuhan, Tuhan lindungi Ibu Lisa dan Pak Kris. Dan memang jarang sampai saya pulang ke Indonesia, tapi saya selamat. Jadi sekali lagi saya mengalami ketika saya berseru nama Yesus, saya panggil, Tuhan menolong, melepaskan. Saya cuma bisa bilang, bukan main. Tuhan Yesus bukan main. Jadi sebetulnya ya, saya ini orangnya kan gampang khawatir. Saya kadang-kadang memarahi diri saya sendiri. Lihat, Tuhan tuh tahu persis keadaanmu berdua. Kalau sudah ditinggal anak mantu, kamu cuma berdua. Pak Kris nanti harus di kursi roda. Kamu kalau sampai begini akan jadi bagaimana, Tuhan tuh tahu. Dan dia menolong. Nah, itu sharing sedikit. Oke, ada pertanyaan enggak? Jadi saya kasih ayat hafalan dulu, mungkin nanti muncul pertanyaan ya. Untuk anak kecil, Mazmur 119 ayat 162a, aku gembira atas janjimu Tuhan. Mu Tuhan. Atau mu mau diganti koma Tuhan. Aku gembira atas janjimu Tuhan. Atau aku gembira atas janji Tuhan. Tapi enak ini ya, aku gembira atas janjimu Tuhan. Kenapa gembira? Karena sekali Tuhan berjanji, dia pasti akan menepati. Dia pasti akan menepati. Kita sebagai manusia, kalau janji aja, kita selalu berusaha untuk mati-matian menepati. Apalagi Tuhan, yang dia pertaruhkan adalah namanya sendiri. Untuk anak besar, Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Sangat teruji berarti janji Tuhan itu sudah bolak-balik diuji oleh banyak orang. Dan didapati sangat teruji. Tidak cuma janjimu teruji, tapi sangat teruji. Jadi ya dan amin, pasti benar. Dan hambamu mencintainya. Mari kita belajar memahami janji-janji Tuhan untuk kita, mengamini dan mengimaninya. Maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. PR saudara itu hanya mencari ilustrasi. Di buku Bina Warga sudah ada beberapa contoh. Saudara tidak perlu terpanjang di situ, bisa cari yang lain. Bisa pakai pengalaman hidup sendiri, itu lebih akan berbicara ya. Karena ketika kita menceritakan apa yang kita alami, itu tidak bisa dibantah. Ya, karena saya mengalaminya. Itu saya alami. Jadi apa yang akan kita sampaikan pada anak-anak lebih berbicara. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditutup. Tapi kalau ada pertanyaan, oke lah. 2 menit. 2 menit dalam arti siapa yang mau tanya, segera tanya. Gitu loh. Ada enggak? Comment, sharing?
atau mumet semua? Saya harap tidak mumet ya. Saya udah kasih contoh tadi sharing begini. Yang kita imani adalah janji Tuhan. Ya, ceritakan itu aja. Silahkan. Tidak ada? 1, 2, 3, 4. Ini sudah larut malam. 5, 6, 7, 8, 9. Ini Bu Irawan sudah undur dari tadi. 10. Wes, tidak ada. Ada, Bu. Tidak ada. Nah, saya minta tolong Ika. Muncul Ika di layar, tolong tutup doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami pada malam hari ini lewat Bu Lisa. Biarlah apa yang sudah kami pelajari, yang sudah kami tangkap di dalam pikiran kami, dalam hati kami, yang telah kami timbang-timbang, telah kami renungkan, Tuhan, biarlah ini semua bisa menjadi bekal bagi kami untuk mengajar anak-anak kami, supaya mereka semakin beriman kepada Tuhan, supaya kami bisa mengajar dengan penuh kebijaksanaan dan sesuai dengan hikmat yang Engkau berikan, Tuhan. Biarlah kami dengan sukacita bisa membagikan apa yang telah dibagikan Bu Lisa kepada kami. Dan bila sebentar lagi Tuhan kami beristirahat, biarlah Engkau yang berkati, Tuhan yang melindungi sendiri, supaya kami semua bisa beristirahat dengan tenang, bisa beristirahat dengan nyenyak, besok kami bisa bangun untuk melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam Bu Lisa, terima kasih. Selamat Bisa. pagi ya. Bisa. Sampai ketemu lagi ya. Selamat malam.